Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua para pejuang CPNS. Jumpa kembali di channel Bahas Tuntas Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas 10 soal tes intelijensi umum untuk persiapan seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021. Sebelum kita mulai ke pembahasan, sahabat semua yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, kemudian klik tombol like. Dan sahabat semua juga boleh membagi atau share video ini ke teman-teman sesama pejuang CPNS tahun 2021. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita bahas mulai dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini nomor 21 ya sahabat semua. Nomor 10 sampai 20-nya itu nomor 1 sampai 20 itu sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan cek di halaman YouTube Bahas Tuntas Matematika. Nah, kita langsung saja. Soalnya ini bentuknya adalah soal perbandingan ya, teman-teman. Perbandingan kuantitatif. Namun soalnya sedikit dikecoh. Nah, teman-teman kalau dapat seperti ini, jika X sama dengan 30%, Y sama dengan 1/4, Z sama dengan 0,45, dan A sama dengan X min Y, dan seterusnya, maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Nah, ini langsung saja kita sederhanakan, sahabat semua ya. Kalau dapat 30%, 30% itu sama saja 30/100 ya teman-teman. 30/100 atau 30 dibagi 100 adalah 0,30. Kemudian kalau dapat 1/4, Y-nya itu sama dengan 1/4. 1/4 itu sahabat sama dengan 0,25 atau sama saja juga 25/100 atau persen ya, sama aja. Kemudian Z-nya sudah sama 0,45. Nah, sekarang kita lihat A-nya berapa. A-nya itu teman-teman, di soal diketahui bahwa itu merupakan hasil dari X kurang Y. Nah, X-nya berapa? X-nya tadi kita dapat 30% ya. 30% sama saja 0,30, maka 0,30 dikurang Y-nya berapa? Y-nya. Y-nya tadi kita dapat 25% sama dengan 0,25. Mana yang kita pilih? Yang bentuknya pecahan persen, atau yang pecahan biasa, atau yang pecahan desimal? Tentu saja yang lebih mudah adalah kita pilih yang 0,25 teman-teman ya. 0,25. Maka hasilnya adalah 0,5. Kemudian B-nya berapa teman-teman? Sahabat semua. B-nya berapa? B-nya itu Y per Z. Y per Z. Maka kita bisa sederhanakan Y-nya berapa? 0,45. Z-nya berapa? Z-nya itu, oh sorry, Y-nya 0,25 sahabat semua ya. Kita hapus dulu. Y-nya itu 0,25. Z-nya 0,45. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini habis ya teman-teman. Jadi kita sederhanakan mulai dari 25/45. Maka dapatnya kalau kita sederhanakan lagi, saya bagi 5 itu dapatnya 5. Saya bagi 5 ya. Saya bagi 5 lagi dapatnya 9. Jadi 5/9. Bentuk sudah paling sederhana. Kemudian kita cari lagi C-nya berapa. C-nya itu sama dengan Z per X. Z-nya berapa teman-teman? Z-nya itu 0,45. Kemudian X-nya 0,30. Maka ini kita bisa sederhanakan menjadi 45/30. Kita sederhanakan lagi masing-masing penyebut dan bilangannya kita bagi dengan 5. 45 dibagi 5 itu dapatnya 9. Saya bagi 5 dapatnya 9. 30 saya bagi 5 dapatnya 6. 9/6. Apakah sudah sederhana? Belum teman-teman. Kita sederhanakan kembali. Saya bagi 3. 9 bagi 3 itu berapa? 9 bagi 3 itu dapatnya 3. 6 bagi 3 dapatnya 2. Nah, maka kita bisa sederhanakan lagi. 3/2 itu sama dengan 1/2 atau 1,5 juga sama. Nah, sekarang sudah kita dapatkan bentuk yang paling sederhana. Ini keliru ya teman-teman ya. Saya ralat, ini bukan 0,5. 0,30 dikurang 0,25 itu dapatnya 0,05. Ini 0 kan, dikurang 5 nggak bisa ya, berarti itu pinjam 1 jadi 10. 10 dikurang 5 itu 5. Tadi dipinjam 1 ke sebelah kanan jadi sisa 2 ya. 2 dikurang 2 itu 0. Komanya tetap 0,05. Ini sebenarnya 0,05. Nah, oke, kita dapat. Sekarang kita bandingkan A, B, C. Kita bandingkan. Kalau A dengan B, mana lebih besar?
A-nya itu 0,05, kemudian B-nya itu 5/9. Kalau teman-teman masih bingung, kita ubah ke pecahan biasa. 0,05 ini teman-teman itu sama saja 5 dibagi berapa? Dua angka di belakang koma berarti dibagi 100. Nah, kalau misalkan 0,5 itu berarti satu angka di belakang koma berarti 5 per 10. Kalau 0,05 berarti 5 dibagi 100. Nah, seperti itu. Ini 5 per 100 ya. Nah, sekarang kita bandingkan 5 dibagi 100 dengan 5 bagi 9 itu mana besar? Tentunya lebih besar adalah 5/9 teman-teman ya. Karena 5 cuma dibagi 9, sedangkan ini 5 dibagi 100. Pasti kecil hasilnya. Semakin besar pembaginya, hasilnya semakin kecil. Nah, seperti itu. Maka disimpulkan A-nya itu kecil. A lebih kecil dari B. Berarti tanda pertidaksamanya seperti ini. Lebih kecil. Nah, kemudian B dengan C, teman-teman. B dengan C. B dengan C. 5/9 dengan 1,5 itu besar mana? Tentu saja besar yang 1,5 ya, teman-teman ya. Yang ini kan belum sampai 1. Yang ini sudah 1. Maka biar disimpulkan adalah yang besar itu yang C. Berarti B-nya ini kecil. B lebih kecil dari C. Nah, maka kesimpulannya adalah A kurang dari B. B kurang dari C. Nah, kita lihat di pilihan mana yang cocok. Yang cocok adalah yang B. Nah, kita lihat yang C ini juga teman-teman sama teman-teman ya, cocok. Cuma bentuknya diubah. Itu dia menulisnya C B A. C itu lebih besar dari B. B itu juga lebih besar dari A. Sama ya, ini juga sama, ekuivalen bentuknya. Bisa dijawab B, bisa juga dijawab C. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita punya 16, 2/3% dikali 10,5 dikali 2/7. Jawabannya itu adalah pecahan desimal atau bilangan desimal. Nah, bagaimana cara mengerjakannya teman-teman? Nah, cara mengerjakannya adalah kita ubah aja dulu ke pecahan biasa. Supaya kita mudah mengerjakannya teman-teman ya. Kita lihat. 16 ini. 16, 2/3 ini kita ubah dulu. Caranya mengubah gampang. 16 kali 3 dulu. 16 kali 3 itu dapatnya 48 ya. 48 kemudian ditambahkan dengan 2. 48 tambah 2 itu 50. Berarti 50/3%. Kalau persen itu berarti per 100 ini dibagi 100 lagi ya. Maka ini dapatnya menjadi 50/300. Nah, atau kalau masih ada yang bingung, saya ulangi lagi. Sebelum pahamnya seperti ini. Nah, artinya kalau ada 50% itu berarti 50 dibagi 100 ya. Sedangkan ini 50/3. Berarti 50/3 dibagi 100 sama saja 50/3 dikali 1/100. Dapatnya 50/300. Nah, jadi teman-teman kalau dapat bentuk pecahan seperti ini, langsung saja ya ke sini. Berarti 50 dikali 3 kali 100, 50/300. Nah, seperti itu. Maka ini kita bisa sederhanakan menjadi 50/300 dikali, nah 10,5. 10,5 ini kita bisa sederhanakan teman-teman ya. 10/5 ini kita ubah ke pecahan. Pecahan ya. 10,5 ini itu sama saja 10 setengah ya. 10,5 ini sama saja 21/5. Maka dikali 21/5. Nah, dikali ini kita ubah juga ke pecahan biasa. 2 dikali 7 itu dikali dapatnya sama dengan 14 ya. 14. 14-nya ini ditambah dengan 2. 14 tambah 2. Dapatnya 16, ditulis di atas. 16. Penyebutnya 7. Nah, 16/7 dikali 16/7. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa menggunakan perkalian secara langsung, bisa saling membagi. Yang mana bisa saling membagi, kita bagi. Nah, yang mana yang bisa saling membagi, kita cek. 300, saya bagi dengan 3 dapatnya 100. Saya bagi dengan 3 dapatnya 7. Nah, oke, itu saling membagi. Selanjutnya lagi, 5 saling membagi dengan ini ya. Saya bagi 5 dapatnya 1. Saya bagi 5 dapatnya 10. Nah, mana lagi yang bisa saling membagi teman-teman? Kita cek. Nah, ternyata yang 7, saya bagi 7. Saya bagi 7
dapatnya 1. Ini dapatnya 1. Kemudian sudah nggak ada lagi teman-teman ya, maka yang tersisa adalah 10 kali 1 dapatnya 10 kali 16 lagi 160 per 100 kali berapa? Saya ulangi teman-teman ya. Tulisannya jelek nih. Kacau. Ya, kita tadi dapat 50 per 300. Itu kita kali dengan ini teman-teman 10,5 ini atau 10,5 ya, 0,5 itu kalau kita ubah ke bentuk pecahan itu menjadi berapa teman-teman? 105 per 10. Nah, kalau kita sederhanakan, saya bagi 5, ini dapatnya 21, yang ini saya bagi 5 dapatnya 2, maka sama saja 21 per 2. Kemudian dikali dengan ini tadi kita ubah, sudah kita ubah dapatnya 16 per 7. 16 per 7. Nah, sekarang kita kali. Yang mana bisa saling membagi, kita bagi. Oke. Ya. Ini kita bagi 300 dengan 21. Bagi 300, bagi 3 dapat 100, bagi 3 dapat 7. Nah, kemudian 2 ini 2 saya bagi dengan 50 dapat 1, dapat 25. Kemudian 7 ini saya coret juga dengan ini dapat 1. Nah, sekarang 25 ini saya bagi 25 dapat 1, saya bagi 25 lagi dapatnya berapa teman-teman? Dapatnya 4. Nah, tersisa adalah berapa? 16 per 4. Yang ini yang tersisa dengan yang ini. Maka dapatnya adalah 4. Nah, 4,0. Seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau kalikan biasa juga bisa, tapi tentunya akan membutuhkan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan. 50 per 300 kali 21 per 2 dikali 16 per 7. Kali aja. 50 kali 21 kali 16. Kemudian dibagi dengan 300 kali 2 kali 7. Berapa? Dia hasilnya juga sama. Akan lebih mudah kalau kita saling coret-coret seperti ini. Teman-teman ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Ya, kita punya 49 kuadrat kurang 39 kuadrat. Nah, ini teman-teman gak usah kalikan 49 kali 49 kemudian dikurang 39 kali 39. Potensi terjadi kesalahan. Caranya gampang aja. Begini aja teman-teman ya. Ternyata kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu didapat dari A tambah B dikali A kurang B. Maka kalau kita punya 49 pangkat 2 dikurang 39 pangkat 2, itu artinya adalah 49 ditambah 39 dikali 49 dikurang 39. Maka kita akan dapat berapa teman-teman? 40 ditambah 30 itu 70 ya. 70 ditambah 9 tambah 9. Itu 18 ya. 70 tambah 18 itu dapatnya 88. 88 dikali 49 kurang 39 itu 10. Maka dapatnya adalah 88 kali 10 itu dapatnya 880. Nah, mudah sekali teman-teman ya. Oke, saya ulang yang ini tadi bagaimana cara menjumlahkannya kalau teman-teman lambat agak kebingungan dan dalam mencakar-cakar. 49 tambah 39. Saya tambahkan dulu 40 tambah 30. 40-nya ini dan 30-nya ini teman-teman ya. Maka dapatnya 70. Kemudian masih ada 9 dengan 9. 9 kali 2 atau 9 tambah 9 itu 18. 88. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Cepat, 30 detik kita dapat jawabannya. Lanjut, soal berikutnya. Nah, soal ini adalah soal yang sangat sederhana. Ini menguji pengetahuan kita tentang bagaimana cara menjumlahkan dan membagi dan berkali. Nah, oke. Tentu berdasarkan kaidah-kaidah operasi bilangan bulat yang didahulukan adalah yang di dalam tanda kurung teman-teman ya. Yang didahulukan adalah yang dalam tanda kurung. Maka dijumlahkan aja dulu teman-teman. 6 tambah 4 itu 10 ya. 10 tambah 38 itu 48.
48 tambah 24 itu berapa teman-teman? 12, simpan 1, 72. Nah, 72 dibagi 4 teman-teman. Berapa? 72 bagi 4 itu dapatnya 18. Nah, oke. Okay. Kalau mau dibagi satu-satu bisa, tapi lama ya teman-teman, karena 6 ini kalau dibagi dengan 4 itu tidak habis ya. 38 juga tidak habis, bersisa. Bingung malahan. Maka dijumlahkan aja terlebih dahulu seperti itu. Oke. Kita ke soal yang nomor 25 lagi. Ini juga sama, menguji kita penjumlahan dan perkalian. Nah, kalau seperti ini tidak ada tanda kurung, maka yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Atau pembagian itu didahulukan ya teman-teman. Baru penjumlahan atau atau pengurangan. Maka kita kalikan dulu. Boleh kita kali dulu atau kita bagi dulu. Nah, 9 dibagi 9 kan 1 teman-teman ya. 1 kali 8 tetap 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 4, 17. 17 kurang 3, 14. Nah, oke. Mudah ya teman-teman, gampang. Jadi, saya ingatkan kembali, perkalian dulu atau pembagian. Kalau kita kalikan dulu juga boleh. 8 kali 9 itu 8 kali 9 itu 72. 72 bagi 9 itu 8. Nah, jadi lebih mudah lagi kalau 9 kita bagi 9 kan 1. 1 kali 8, 8. 8 tambah 5, 13. 13. 13 tambah 4, 17. 17 kurang 3 itu 14. Maka P-nya itu adalah 14. Oke, lanjut. Nah, ini soal mirip seperti yang soal di awal tadi teman-teman ya, persentase. Nah, kita diminta dapat membandingkan. X-nya itu teman-teman A per B ya. A-nya itu berapa? A-nya 25%. 25% itu berarti 25 per 100 atau 0,25. 0,25 per berapa? B-nya berapa? 15% atau 0,15. Kita coret aja ini. Jadi sisanya adalah bagi 5 itu 5 per 3. Nah, kemudian Y-nya itu adalah C per D. C-nya itu 40%. 40%. Ya. D-nya sisanya. Nah, ini agak bingung. Nah, sisanya. Kita lihat, kita sudah punya 25 tambah 15 itu berapa? 40 ya, 40. 40 tambah 40, 80. Sisanya berapa? Sisanya 20%. Maka D-nya itu 20%. 20%. Lihat, 25 tambah 15 itu kan sudah 40 teman-teman ya. 40 tambah 40 udah 80. Nah, 80% untuk sampai 100% itu kan kurang 20 ya. Maka D-nya ini pasti 20. Maka D-nya itu adalah 20%. Dapatnya 2 ya. Ini 0,40 per 0,20. Ini dapatnya 2. Nah, sekarang kita bandingkan. X-nya itu sama dengan 5 per 3. Sorry, X-nya itu sama dengan 5 per 3. Kemudian Y-nya itu sama dengan 2. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang Y ya teman-teman ya. Berarti Y itu lebih besar dari X. Kita cari. Atau X itu kurang dari Y. Itu sama. Mana yang cocok? Kalau ini sudah salah. X kurang dari, oke. X lebih dari Y, salah. X itu sama dengan 2Y. Kalau Y-nya itu dikalikan 2, itu berarti 4. 4 dengan 5 per 3, nggak mungkin sama ya. Nah, kemudian 2 kali X. 2 kali X. X-nya dikalikan 2. Berarti 10 per 3. 10 per 3 ya. 10 dibagi 3 itu dapatnya 3. 3 dengan 2 itu lebih besar 3. Sedangkan ini kurang dari, ini juga salah. Nah, yang benar adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke nomor 27. Ya, untuk nomor 27 ini sahabat semua, kita diminta untuk menemukan pernyataan yang benar yang mana. Diketahui M itu sama dengan 7 per 2X tambah 6 dan N-nya itu 3 per 2X tambah 2. Maka pernyataan yang benar adalah yang mana teman-teman? Nah, ini agak panjang caranya, tapi kita bisa permudah dengan cara mensubstitusi. Jadi kita cek satu-satu teman-teman ya. Kita cek saja. Kalau M-nya ini kita kalikan 2, kita mulai dari yang A ya. M-nya dikali 2 berarti 2M. Terus maka sama dengan 2 kali 7 per 2
X tambah 6. Ini ya teman-teman. Nah, berarti 2M itu sama dengan, ini saat habis, berarti sisa 7X tambah 12. Nah, ini 2M ini. Kemudian, tambah N. Ditambah dengan N. Berarti N-nya itu 3/2X tambah 2. Nah, kita cek. 7 tambah 3/2 itu setengah. Cuman 7 ditambah 3/2. 3/2 itu 1,5. 7 tambah 1,5 itu cuma 8,5 ya. 8,5 X. Sementara di sini X-nya itu habis. Nanti berarti salah ini. Bukan ini jawabannya. Ini nggak ada variabel X-nya, nggak ada. Berarti salah. Nah, kita nggak pakai yang pernyataan yang A. Sekarang yang B. Yang B itu M dikurang N dikurang 2X sama dengan 4. M-nya itu 7/2 X tambah 6 dikurang N. N-nya itu 3/2 X tambah 2. Kemudian dikurang lagi. Ini 2X ya, 2X. Nah, itu sama dengan 4. Nah, kita operasikannya sebelah kiri. Nah, 7/2 dengan 3/2 itu berarti 7 dikurang 3, 4 ya. 4/2 itu 2. Ini habis dapatnya 2 ya. 2X. 2X nanti dikurangkan dengan 2X lagi habis ya. Habis. Kemudian sisa 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 itu 4. Jadi 4 sama dengan 4. Ah, yang benar yang B. Kita sudah dapat. Kalau sudah dapat yang benar begini, nggak usah lagi diuji yang lain, teman-teman. Yang lain sudah pasti salah. Seperti itu. Kalau masih ada yang bingung cara operasinya seperti ini, saya ulang lagi ya, teman-teman. Jadi disubstitusi, teman-teman. M-nya ini saya ganti dengan 7/2X ya, teman-teman ya. Jadi kan M, saya tulis ulang. M kan sama dengan 7/2X. 7/2X ditambah 6, ya kan? Dikurang, dalam kurung, N-nya berapa? N-nya itu 3/2X tambah 6. Nah, sudah kan? 3/2X tambah 2. 2 ini 2. Nah, boleh diperbaiki dulu ini 2. Nah, ini 2 ditambah 2. Iya. Kemudian ini N-nya, kemudian dikurang lagi, kurang 2X. Ini tadi 2. Oke. Itu sama dengan 4. Artinya, kalau kita selesaikan ruas sebelah kiri ini akan sama dengan ruas kanan, maka benar pernyataannya. Kita selesaikan, kita kelompokkan yang ada X-nya ya. 7/2X dikurang ya, ini tanda operasinya kurang. 3/2X. Kemudian ditambah, ini tambah. 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 ya, dikurang 2. Kemudian dikurang lagi 2X sama dengan 4. Nah ini 7 kan sudah sama nih penyebutnya 2 dengan 2, maka sudah bisa kita operasikan. 7 dikurang 3 itu 4. 4/2X ditambah 6 dikurang 2 itu berapa teman-teman? 4 dikurang 2X sama dengan 4. Nah, 4/2 itu kan 2X ya. 2X tambah 4 dikurang 2X sama dengan 4. Kita lihat 2X dengan 2X ini sehabis ya teman-teman. Yang adalah 4 dengan 4. Maka dapat ruas kiri sama ruas kanan, maka yang benar adalah yang 4. Oke, gampang ya teman-teman. Kita ke nomor 28. Oke teman-teman, kita ke nomor 28. Kita jabarkan dulu nomor 28 ya, bentuk seperti ini. Maka akar dari 8 pangkat 8, ini 8/12 pangkat 2, itu artinya 8/12 kali 8/12. Berarti 8 kali 8 itu 64/144 dibagi 9 kali 9 itu 81. 27 pangkat 2 itu sama dengan 729. Nah, ini kan sama saja. Kita bisa akarnya. Akar 64/144 dibagi akar 81/729. Itu sama saja. Akar 8/12 dibagi 9/27 akarnya ya teman-teman. Itu sama saja 8/12 dikali 27/9. Nah, maka kita menggunakan metode saling membagi. Mana yang bisa kita bagi. 12 ini saya bagi dengan 3, dapatnya berapa teman-teman? Bagi dengan 3 dapatnya 4.
27 saya bagi 3 dapatnya 9. Nah, 9 bagi 9 itu sama dengan 1. Nah, habis sudah. Maka 8 dibagi 4 itu dapatnya 2. Nah, jawabannya adalah 2. Lanjut. Gampang sekali. Oke, kita ke nomor 29, teman-teman. Nomor 29 ini juga, ini hitung cepat, teman-teman. Kita bisa gunakan sifat-sifat pecahan. Kita gunakan saling membagi juga bisa. Ternyata 0,125 itu, teman-teman. Ini kan jawabannya pecahan desimal, teman-teman ya. Teman-teman boleh kerjakan dengan metode pecahan desimal atau kita ubah ke pecahan biasa dulu supaya lebih mudah juga bisa. Kita gunakan metode pecahan dulu ya, teman-teman. Ternyata 0,125 itu sama saja 125 dibagi dengan 1000. Yang ini, teman-teman ya. Kemudian yang ini, teman-teman, kita ubah ke pecahan biasa dulu. 8 kali 3, 24. 24 tambah 1 itu 25. 25 per 3. Persen itu per 100 itu sama saja 25 per 3 kali 1 per 100. Dapatnya 25 per 300. Maka ini sama saja 125 dikali 25 per 300. Itu, teman-teman. 25 per 300 dikali 0,24 itu sama saja 24 per 100. Nah, di sini kita gunakan metode saling membagi. Yang mana yang bisa dibagi, di situ kita bagi. Ya, kita mulai dari ini dulu. Ternyata 25 ini kalau saya coret, saya bagi dengan 25 dapat 1. 100 saya bagi 25 itu dapatnya berapa, teman-teman? 4. Nah, saya bagi dengan 4 dapat 1, saya bagi dengan 4 dapatnya berapa? 6. Nah, sisa 6 kali 1 per 300 yang nanti gampang nih. Nah, selanjutnya 6 ini, teman-teman, saya bagi dengan 6 dapatnya 1. 300 saya bagi dengan 6 dapatnya 50. Nah, dapatnya adalah 125 per 1000 dikali 1 per 50. Nah, saya bagi 5 dapatnya 10 ya, teman-teman. Saya bagi 5 dapatnya 25. Maka sisanya adalah 25 kali 1 itu adalah 25 per 1000 kali 10 itu 10.000. Tuh 2, 3, 4. Nah, maka jawabannya adalah ini, mundur 25 itu mundur 4 angka dalam koma. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, 0,0025. 0,0025. Yang D yang benar, teman-teman ya. Oke, gampang sekali nih nomor 29, teman-teman. Yuk kita ke nomor 30. Kita di nomor 30 ini punya 16P tambah 2Q per R itu sama dengan 6. P-nya itu sama dengan sepertiga R, Q-nya itu 4. Maka nilai P tambah R tambah Q itu berapa? Maka kita cari dulu nilai dari P dan Q-nya ya, teman-teman ya. P dan R-nya ya. Q-nya sudah ada. Maka caranya gampang. Jadi dari kita substitusi saja. P-nya ini berapa? Jadi P-nya itu kan kita punya P sama dengan sepertiga R. Maka dari sini itu kita kalikan 3 kedua ruas, maka kita akan mendapatkan 3P sama dengan R. Nah, ini kita substitusi juga nanti. R-nya itu sama dengan 3P. Sedangkan Q-nya itu 4. Maka kita bisa dapatkan 16P ditambah 2 Q. Q-nya berapa? Q-nya 4. Ini ya, 4. Per R-nya berapa? R-nya itu 3P. 3P itu sama dengan 6 ya. 6. Maka kita kali silang saja. Ini kalikan sini. Sehingga dapatnya itu 16P tambah 8. 2 kali 4, 8. Sama dengan 3 kali 6 itu kan 18 ya, 18P. 18P. Kemudian kita kelompokkan. 16P dikurang 18P. Sama dengan 8-nya pindah ke kanan jadi min 8. Sehingga kita dapatkan 16 dikurang 18P itu sama dengan min 2P sama dengan min 8. Maka kita dapatkan P sama dengan min 8 dibagi min 2. P sama dengan 4. Nah, kita dapat P-nya 4. Terus selanjutnya, P tambah Q tambah R. Itu berapa? P-nya sudah ada, Q-nya sudah ada, tinggal R-nya. R-nya tadi adalah 3P sama dengan R. P-nya kita ganti dengan 4. Maka 3 kali 4 sama dengan R. Berarti 12 itu sama dengan R. R sama dengan 12. R-nya 12. Maka P-nya itu 4. Tambah Q-nya itu berapa? Q. Q-nya 4.
R-nya 12. Maka dapatnya 4 tambah 4, 8, 8 tambah 12, 20. Jawabannya adalah 20. Cukup mudah ya teman-teman. Ya, itulah tadi nomor 3. Terima kasih sudah simak video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.